Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Ali dari SMK Negeri 3 Sukabumi, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Sukabumi. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan praktik segitiga restitusi dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4. Sebelum penampilan praktik segitiga restitusi, terlebih dahulu izinkan saya untuk menjelaskan segitiga restitusi itu sendiri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkah menuju segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Dan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Contoh pernyataan segitiga restitusi dari ketiga langkah tersebut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kedua, contoh dari validasi tindakan yang salah, misalkan pernyataannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk contoh langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Contohnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan 2 buah kasus dalam penanganan siswa yang mendapatkan permasalahan di sekolah dengan praktik segitiga restitusi. Untuk kasus pertama, seorang peserta didik, yaitu Intan, tidak mengerjakan tugas matematika. Dia malah ketiduran di kelas karena semalaman begadang main game. Untuk kasus pertama mengenai praktek segitiga restitusi ini, saya tampilkan dalam sebuah video. Selamat menyaksikan. Ya, masuk. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Kamu tahu kenapa Bapak panggil? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Ya, betul. Tapi kamu kemarin masuk nggak? Masuk, Pak. Tapi saya tidak mengerjakan tugas. Kemarin saya ketiduran, jadi maafkan ya, Pak. Oke ya, Intan, Bapak maafkan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak. Tentunya kamu melakukan kesalahan ini ada sebabnya. Nah, kemarin kamu ketiduran itu kenapa? Saya sakit badan dan mengantuk, Pak. Soalnya saya main game sampai jam 12 malam. Jadi pas di sekolah saya mengantuk. Oh, jadi gitu ya. Jadi semalam kamu begadang? Iya, Pak. Semalaman karena main game? Iya, Pak. Sehingga kamu ketiduran di kelas. Nah, kalau misalkan kamu masih ingat keyakinan kelas yang waktu kita bahas bersama, ingat gak keyakinan kelas apa? Masih ingat, Pak. Keyakinan kelas yang mana? Yang bertanggung jawab, ya, Pak. Nah, ternyata kamu tuh tahu itu ya? Iya, Pak. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Yang pertama, saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Dan yang kedua,
Saya tidak akan tidur larut malam agar di kelas tidak ketiduran lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak dan saya akan mengumpulkannya. Oke ya, Bapak tagih janjinya ya. Jadi besok kamu kumpulkan tugasnya dan kamu tidak akan mengulangi lagi ketiduran di kelas. Dengan cara tidur lebih awal ya. Baik, Bapak hargai tanggung jawab kamu ini. Dan Bapak sangat bangga kepadamu akan hal ini ya. Semangat ya. Iya, Pak. Sekarang kamu boleh istirahat lagi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk kasus kedua, yaitu seorang peserta didik yang bernama Kaila, kedapatan guru sedang memarahi temannya karena mencontek tugasnya. Kasus kedua dalam praktik segitiga restitusi ini ditampilkan dalam sebuah video juga. Selamat menyaksikan. Masuk. Waalaikumsalam. Oh, Kaila, silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Kamu tahu kenapa Bapak memanggil kamu? Tidak tahu, Pak. Tadi Bapak pas mau ke kelas, lihat kamu sedang marah-marah ke teman kamu Intan. Iya, Pak. Minta maaf, tadi benar saya marah-marah ke Intan. Soalnya saya sebel banget, Pak. Dia nyebelin. Oh, marah. Kalau boleh tahu kenapa kamu marah? Habisnya tadi aku kesel banget, Pak, sama Intan. Sebel, dia mencontek tugas MTK saya. Oh, begitu. Dia mencontek. Ya, pantas kamu marah ya. Dan kalau Bapak di posisi kamu, pasti Bapak juga akan marah. Lalu apa yang kamu lakukan sama Intan? Saya maki-maki dia, Pak. Lalu tanpa sadar saya mengebrakan meja. Alasannya kemarin kan saya sudah berusaha susah payah mengerjakan tugas matematika. Dia malah seenaknya nyontek. Tanpa sepengetahuan saya lagi. Lalu dia juga tidak mau berusaha sendiri, Pak. Oh ya, wajar lah ya. Kamu semarah itu karena kamu tidak rela hasil kerja keras kamu dicontek sama Intan ya. Bapak bersyukur kamu tidak melakukan hal yang lebih jauh, misalkan menampar Intan atau memukul ya. Nah, misalkan sampai seperti itu ya. Nah, sekarang coba pikirkan. Waktu itu kan kita pernah membuat keyakinan kelas ya. Nah, menurut kamu tindakan kamu marah tadi itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Tidak, Pak. Nah, keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Menghormati teman, Pak. Gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa memperbaikinya? Saya akan berusaha lebih bersabar dan akan mengajari Intan matematika. Mungkin ada yang lain? Saya akan meminta maaf kepada Intan. Nah, gitu ya. Berarti kamu sudah paham bahwa kita itu saling menghormati sesama teman ya. Dan juga kamu akan saling membantu ya. Iya, Pak. Saya akan berusaha. Oke, Bapak sangat bangga kepada kamu. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke istirahat lagi ya.
Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama ya, silakan. Setelah mengikuti praktik segitiga restitusi ini, saya meminta kepada kedua peserta didik untuk memberikan tanggapannya. Dan tanggapannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan, kelas 11 kecantikan 1. Awalnya saya mengira diberi hukuman atau sanksi karena saya tidak mengerjakan tugas dari Pak Sopyan. Namun saya diajak diskusi mengenai kesalahan saya. Saya menjadi mengerti makna dari tanggung jawab dan akan berusaha memperbaiki semua kesalahan saya dan lebih disiplin akan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Ajaria, saya dari 11 kecantikan 1. Saya senang diajak berdiskusi dengan Pak Sopyan untuk saya dapat lebih mengendalikan emosi saya dalam menghadapi perilaku teman saya di kelas. Selain itu juga saya menjadi perilaku yang lebih bersabar dan menghormati sesama teman, terutama dalam membantu teman belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 mengenai praktik segitiga restitusi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.